Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Serliani dengan nomor induk mahasiswa 8775986661, Prodi PGSD Universitas Terbuka. Baiklah, pada hari ini saya akan melakukan tugas praktikum IPA di SD, yaitu modul 6 gelombang KP1 dengan judul percobaan jenis-jenis gelombang. Adapun tujuan praktikum yaitu mengamati bentuk dan jenis gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Adapun alat dan bahan yang dibutuhkan dalam melakukan percobaan kali ini, yang pertama ada selingki, kabel listrik, benang kasur, karet gelang, dan tabel pengamatan dan alat tulis. Berikut langkah kerja untuk melakukan praktikum perubahan jenis-jenis gelombang. Percobaan yang pertama, saya menggunakan selingki. Untuk ujung satu dipegang oleh rekan kerja saya dan ujung satunya digerakkan oleh saya sendiri. Saya menggerakkan selingki ke kanan dan ke kiri dengan cepat. Setelah saya amati, gelombang yang terbentuk mewujudkan adanya gelombang transversal, yaitu gelombang yang arahnya tegak lurus pada rambatannya. Gerakan naik turun membentuk bukit dan lembah. Percobaan kedua, saya menambahkan karet gelang di bagian tengah selingki. Seperti percobaan sebelumnya, ujung selingki dipegang oleh rekan saya dan ujung satunya digerakkan oleh saya sendiri. Saya menggerakkan selingki ke kanan dan ke kiri. Setelah saya amati, karet gelang ikut bergerak bersama gelombang dan karet gelang berpindah karena adanya energi merambat melalui selingki. Energi ini berasal dari usikan selingki saat selingki digerakkan. Gerakan karet gelang naik turun tegak lurus dengan arah rambatan gelombang. Percobaan ketiga, saya melakukan percobaan yang sama seperti percobaan 1 dan 2, namun selingki saya ganti dengan kabel listrik. Setelah saya amati menggunakan kabel listrik, hasilnya mirip dengan selingki, tapi kabel listriknya tidak muncul adanya gelombang. Percobaan keempat, saya menggunakan kabel listrik yang di tengah-tengahnya saya kasih karet gelang. Karena tidak ada gelombang, maka karet gelang tidak berubah atau tidak berpindah. Ini berarti tidak ada energi dari kabel listrik. Untuk percobaan yang terakhir, di sini saya kembali menggunakan selingki. Ujung satu dipegang oleh rekan saya dan satunya digerakkan oleh saya sendiri. Untuk arah usikan kali ini adalah ke depan dan ke belakang. Arah usikannya sejajar dengan rambatan, dan ini disebut dengan gelombang longitudinal. Terjadi renggangan dan rapatan. Berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, gelombang transversal adalah gelombang yang arah getarannya tegak lurus dengan arah rambatannya. Gelombang transversal bentuknya bukit dan lembah. Gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah getarannya searah dengan arah rambatan gelombang. Longitudinal berbentuk rapat dan renggang. Perbedaan antara gelombang transversal dan gelombang longitudinal terletak pada arah rambatannya, yaitu bila transversal tegak lurus sedangkan longitudinal searah dengan rambatannya. Percobaan kedua, sifat pemantul gelombang. Tujuan praktikum yaitu mengamati sifat pemantulan gelombang. Alat dan bahan yang digunakan yaitu yang pertama ada selingki, benang kasur, kerikil, dan yang terakhir ada air. Percobaan pertama yaitu kerikil dengan ember berisi air, jatuhkan kerikil ke atas permukaan air. Dapat kita lihat terdapat gelombang pada sisi-sisi air di ember. Kemudian percobaan pada selingki, ikat salah satu ujung selingki pada tempat yang tidak bergeser. Kemudian letakkan selingki kurang lebih 1,5 meter ujung selingki yang lain dipegang, lalu digetarkan satu kali sehingga membentuk setengah panjang gelombang. Percobaan selanjutnya, ikat ujung selingki dengan benang kasur. Kemudian ujung selingki lainnya diikatkan di tempat yang tidak bergeser.
Dapat kita lihat ujung selingki dapat bergerak bebas, kemudian kita gerakan selingki tersebut seperti percobaan sebelumnya. Salah satu sifat gelombang adalah dapat dipantulkan. Dan fase gelombang pantul dengan gelombang asal adalah sama.